Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Faustin Akilasa Sikirana dengan NIM 246131139 dari praktikum kelas F kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan instrumen spektrofotometri serapan atom atau AAS. Yang pertama, latar belakang dan definisi. Definisi spektrofotometri serapan atom merupakan metode analisis instrumental yang digunakan untuk menentukan kadar unsur logam secara kuantitatif berdasarkan pengukuran absorbansi radiasi yang diserap oleh atom bebas pada panjang gelombang tertentu. Metode ini memiliki sensitivitas, selektivitas, dan akurasi yang tinggi sehingga banyak digunakan dalam analisis unsur logam. Tujuan atau kegunaannya yaitu yang pertama, menentukan kadar unsur logam secara kuantitatif dengan akurasi dan selektivitas yang tinggi, mendeteksi unsur logam pada konsentrasi yang sangat rendah atau trace level. Selanjutnya, menganalisis kandungan unsur logam dalam berbagai jenis sampel, lalu mendukung pengendalian mutu atau quality control melalui analisis kandungan logam, dan yang terakhir, memberikan hasil analisis unsur logam yang cepat, akurat, sensitif, dan selektif. Prinsip kerja utama. Pada spektrofotometri serapan atom, analisis kadar unsur logam dilakukan berdasarkan kemampuan atom bebas menyerap radiasi pada panjang gelombang spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing unsur. Larutan sampel terlebih dahulu diatomisasi menjadi atom bebas, kemudian disinari oleh holokatodalem. Intensitas cahaya yang diteruskan setelah melewati atom bebas dideteksi oleh detektor, kemudian diolah oleh sistem menjadi nilai absorbansi. Nilai absorbansi tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan kadar unsur logam secara kuantitatif melalui kurva kalibrasi. Selanjutnya, cara kerjanya. Yang pertama, disiapkan larutan standar dan larutan sampel. Kemudian, larutan standar dan larutan sampel dimasukkan ke dalam instrumen spektrofotometri serapan atom. Di dalam instrumen, larutan diubah menjadi aerosol oleh nebulizer, kemudian diatomisasi menjadi atom bebas dan disinari oleh holokatodalem. Selanjutnya, diperoleh data hasil pengukuran berupa nilai absorbansi, lalu data absorbansi larutan standar digunakan untuk membuat kurva kalibrasi sehingga diperoleh persamaan regresi. Kemudian, kadar unsur logam dalam sampel dihitung menggunakan persamaan regresi dari kurva kalibrasi. Dan yang terakhir, diperoleh hasil analisis berupa kadar unsur logam dalam sampel. Kemudian komponen instrumen dan fungsinya. Yang pertama ada holokatodalem atau HCl yang berfungsi sebagai sumber radiasi yang menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik sesuai unsur logam yang dianalisis sehingga pengukuran dapat dilakukan secara selektif. Lalu ada nebulizer yang berfungsi mengubah larutan sampel menjadi kabut halus atau aerosol agar dapat masuk ke atomizer secara merata sehingga proses atomisasi berlangsung lebih efisien. Lalu ada flame atomizer yang berfungsi mengubah aerosol sampel menjadi atom bebas dalam fase gas. Atom bebas tersebut kemudian menyerap radiasi dari holokatodalem sehingga nilai absorbansi dapat diukur. Lalu ada monokromator yang berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang radiasi yang sesuai dengan unsur logam yang dianalisis serta mengurangi gangguan dari panjang gelombang lain sehingga hasil pengukurannya menjadi lebih akurat. Catatan untuk monokromator, karena monokromator ini berada di dalam instrumen AAS sehingga tidak tersedia foto alat aslinya secara terpisah. Lalu ada detektor yang berfungsi mendeteksi intensitas cahaya yang diteruskan setelah melewati atom bebas. Kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya diolah menjadi nilai absorbansi. Dan yang terakhir ada komputer atau software yang berfungsi mengolah data hasil pengukuran, menampilkan nilai absorbansi, membuat kurva kalibrasi, menghitung kadar unsur logam, dan menampilkan hasil analisis. Cara kerja detektor dan pembacaan data. Untuk mengkonversinya menjadi data pada AAS, atom bebas dalam sampel menyerap radiasi pada panjang gelombang spesifik, sehingga intensitas cahaya yang diteruskan berkurang. Perubahan intensitas cahaya tersebut dideteksi oleh detektor, kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan diolah oleh komputer menjadi data absorbansi yang digunakan untuk menghitung kadar unsur logam. Contoh data yang dihasilkannya, data absorbansi. Cara membaca data secara kualitatif, identifikasi unsur logam dilakukan berdasarkan holokatodalem dan panjang gelombang yang digunakan. Setiap unsur memiliki holokatodalem dan panjang gelombang yang berbeda. Pada contoh data yang ditampilkan digunakan holokatodalem besi, sehingga unsur yang dianalisis adalah Fe. Untuk kuantitatif, secara kuantitatif nilai absorbansi digunakan untuk membuat kurva kalibrasi, sehingga diperoleh persamaan regresi linear yang sama dengan Bx plus A.
Berdasarkan data diperoleh persamaan Y sama dengan 0,015 dikali X ditambah 0,042 dengan nilai A 0,042, B 0,015, dan R 0,9849. Kadar unsur logam dihitung menggunakan persamaan X sama dengan Y kurang A bagi B. Pada metode adisi standar, nilai Y sama dengan 0, sehingga diperoleh hasil minus 2,8 ppm. Tapi karena kadar unsur logam tidak dapat bernilai negatif, hasil tersebut dimutlakan, sehingga diperoleh kadar Fe sebesar 2,8 ppm. Kelebihan dan kekurangan spektrofotometri serapan atom. Kelebihannya memiliki sensitivitas dan akurasi yang tinggi sehingga mampu mengukur kadar unsur logam pada konsentrasi rendah. Selanjutnya bersifat selektif karena setiap unsur dianalisis menggunakan holokatodalem dan panjang gelombang yang spesifik, lalu menghasilkan analisis yang presisi dengan tingkat ketelitian yang baik dan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sampel seperti sampel lingkungan, pangan, farmasi, dan biologis. Untuk kekurangannya, yang pertama, hanya dapat digunakan untuk menganalisis unsur sehingga tidak dapat mengidentifikasi senyawa secara langsung, lalu memerlukan preparasi sampel yang cukup rumit, terutama untuk sampel padat. Lalu biaya pengadaan, pengoperasionalan, dan perawatan instrumen relatif tinggi. Kemudian hasil analisis dapat dipengaruhi oleh interferensi matriks sehingga diperlukan perlakuan khusus untuk memperoleh hasil yang akurat. Selanjutnya, aplikasi pada farmasi. AAS banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi untuk menentukan kadar unsur logam serta mendeteksi cemaran logam berat pada bahan baku, sediaan farmasi, obat tradisional, dan suplemen. Metode ini berperan penting dalam pengendalian mutu dan pengujian keamanan produk dengan mengukur kadar logam agar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, AAS juga digunakan dalam penelitian dan pengembangan produk farmasi, termasuk analisis kandungan logam pada bahan alam dan obat herbal, untuk menjamin mutu, keamanan, dan kualitas produk sebelum dipasarkan. Dan ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Cukup sekian presentasi mengenai spektrofotometri serapan atom yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.